Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai anggota perwakilan kelompok yang beranggotakan A. Nur Aini, Abi Gaya Lutfiah, Cika Ramadanti Sukmana, Desi Purwanti, Liberty Sutomo, Meta Hendriana Putri, Tandang Nur Alim, dan Tifal Akilah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang diambil dari jurnal penelitian tentang isolasi dan identifikasi senyawa saponin, ekstrak metanol daun binahong atau Andredera cordifolia stainis. Tanaman binahong merupakan salah satu tanaman yang berkhasiat, dan binahong juga merupakan tanaman obat potensial yang dapat mengatasi berbagai jenis penyakit. Tanaman ini berasal dari dataran Cina dengan nama asalnya adalah Deum sanchi. Kemampuan binahong untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit ini berkaitan erat dengan senyawa aktif yang terkandung di dalam tanaman binahong ini. Tanaman binahong mengandung saponin, alkaloid, polifenol, flavonoid, dan monopolisakarida yang termasuk dalam golongan L-arabinose, D-galactose, rhamnose, dan D-glukosa. Saponin juga merupakan suatu glikosida, yaitu campuran karbohidrat sederhana dengan aglikon yang terdapat pada berbagai macam tanaman. Saponin, jika akan diekstraksi, pelarut yang paling tepat adalah dengan menggunakan pelarut etanol 70-95% atau metanol. Ekstrak saponin akan lebih banyak dihasilkan jika diekstraksi menggunakan metanol, karena saponin bersifat polar sehingga akan lebih mudah larut daripada pelarut lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi jenis saponin dari daun binahong. Daun binahong diekstraksi dengan metanol lalu dipisahkan dengan KLT preparatif. Selanjutnya diisolasi dan dilihat serapannya pada spektrofotometri UV vis, serta dianalisis gugus fungsinya dengan spektrofotometri inframerah. Pada penelitian ini, alat yang digunakan diantaranya timbangan digital, botol coklat, tabung reaksi, penangas air, open, grinder, ayakan MES 20, neraca analitik, krus platina atau krus silikat, rotary evaporator, moisture balance, Erlenmeyer, gelas ukur, cawan Petri, labu takar, pipet volume, KLT, dan spektrofotometer UV vis. Dan untuk bahannya yaitu daun binahong, metanol, etanol 96%, metanol P, ether air suling, reaksi Mayer, reaksi Lieberman, kloroform, aquades, plat KLT silika gel, kemudian reaksi Bouchard. Untuk prosedur pembuatan serbuk simplicia daun binahong, yang pertama yaitu pengambilan daun binahong, kemudian daun binahong dibersihkan, kemudian dicuci dengan air mengalir, lalu ditiriskan, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari sampai masing-masing tanaman kering, kemudian dibersihkan kembali, digrinder hingga menjadi simplicia serbuk, kemudian diayak dengan ayakan MES 20, kemudian ditimbang, lalu disimpan dalam wadah yang kering dan bersih. Untuk prosedur pembuatan ekstrak daun binahong, yang pertama, daun binahong sebanyak 100 gram dimasukkan ke dalam botol coklat, kemudian rendam dengan metanol sebanyak 600 ml, lalu botol coklat ditutup, kemudian didiamkan selama 3 hari dengan sesekali dikocok, kemudian ekstrak disaring untuk memperoleh filtrat 1 dan residu simplicia. Residu simplicia diekstraksi kembali dengan metanol sebanyak 400 ml. Lalu didiamkan selama 2 hari dengan sesekali dikocok. Kemudian hasil ekstrak atau filtrat 2 dicampur dengan filtrat 1,
lalu dievaporasi pada suhu 400 Celcius hingga diperoleh ekstrak kental. Prosedur uji karakteristik serbuk Simplicia daun binahong. Yang pertama yaitu prosedur penetapan kadar air dengan menggunakan alat moisture balance. Alat ini kemudian disiapkan, lalu set program, kemudian akurasi dan temperatur sesuai dengan Simplicia yang akan diuji, lalu ditara. Ditimbang Simplicia sebanyak 1 gram atau 5 gram. Kemudian Simplicia disimpan di atas punch, diratakan sampai menutupi permukaan punch, lalu ditutup. Setelah 10 menit proses selesai, maka persen kadar air dari Simplicia akan tertera secara otomatis. Prosedur penetapan kadar abu yaitu lebih kurang 2 gram sampai 3 gram zat yang telah digerus dan ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam krus palatina atau krus silikat yang telah dipijarkan dan ditara. Kemudian, dipijarkan perlahan-lahan hingga arang habis, didinginkan, lalu ditimbang. Prosedur uji warna. Sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi kloroform 10 ml. Kemudian dipanaskan selama 5 menit dengan penangas air sambil dikocok. Lalu, ditambahkan beberapa tetes reaksi Lieberman-Burchard. Nah, jika terbentuk cincin coklat atau violet, maka menunjukkan adanya saponin. Sedangkan, jika menghasilkan warna hijau atau biru, menunjukkan adanya saponin steroid. Kemudian, untuk prosedur isolasi senyawa saponin dengan KLT preparatif, yaitu dengan cara lempeng preparatif silika gel 60 F254 disiapkan dengan panjang 20 cm dan lebar 20 cm. Kemudian, ekstrak kental yang telah dilarutkan dengan alkohol 96% ditotolkan sepanjang lempeng tepi bawah dan diangin-anginkan. Lempeng dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluen yang telah dijenuhkan. Lalu, lempeng tersebut dibiarkan terelusi hingga eluen mencapai batas atas lempeng, dan dikeluarkan dan dikeringkan di udara. Dan yang terakhir, yaitu prosedur identifikasi senyawa saponin dengan spektrofotometri UV vis. Isolat sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam kupet spektrofotometer UV vis untuk diidentifikasi nilai absorbansi senyawa saponin pada panjang gelombang. Kemudian, pengamatan dilakukan pada panjang gelombang 200-800 nanometer. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Adapun hasil dari kadar air dan reneman didapatkan penetapan kadar air pada serbuk Simplicia daun binahong sebesar 7,63%. Dari hasil tersebut dikatakan memenuhi persyaratan, karena persyaratan kadar air yang baik pada Simplicia yaitu tidak lebih dari 10%. Nah, untuk apa penetapan kadar air ini? Penetapan kadar air ini bertujuan untuk memberikan batas minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Dan hal ini terkait dengan adanya kontaminan dari Simplicia tersebut. Sehingga dengan demikian, penghilangan kadar air hingga jumlah tertentu berguna untuk memperpanjang daya tahan penyimpanan bahan. Dan untuk hasil kadar abu yang terdapat dalam Simplicia sebesar 7,5254%. Kadar abu Simplicia perlu ditentukan karena untuk mengetahui atau mengidentifikasi banyak zat anorganik dan mineral yang biasa ditemukan dalam serbuk Simplicia. Untuk isolasi senyawa saponin dengan KLT preparatif.
Setelah lempeng terelusi hingga tanda batas, kemudian dilakukan pengamatan dengan menggunakan sinar UV 254 nanometer dan diperoleh hasil yaitu noda gelap berwarna keunguan. Nah, untuk lebih meyakinkan reaksi warnanya lagi, sekitar 1 cm panjang plat KLT ini dikerok kemudian direaksikan lagi dengan menggunakan pereaksi LB, sehingga hasil yang diperoleh dengan menggunakan pereaksi LB ini menunjukkan reaksi berwarna coklat, dan hal ini menunjukkan hasil yang sama saat uji warna yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi saponin dengan spektrofotometri UV vis. Tahap awal yang dilakukan untuk menentukan panjang gelombang maksimum adalah dengan melarutkan isolat yang didapat dengan menggunakan alkohol 96% sebanyak 100 ml. Kemudian diambil 1 ml, kemudian diencerkan di labu ukur 100 ml dengan menggunakan alkohol 96% hingga tanda batas. Nah, setelah pengenceran 5 kali, kemudian diperoleh nilai absorbansi tertinggi. Nah, bisa dilihat bahwa nilai absorbansi tertinggi yaitu 0,713 pada panjang gelombang 211 nanometer. Jadi, kesimpulan yang didapat pada penelitian ini yaitu bahwa hasil isolasi terhadap daun binahong atau Andradera cordifolia stans dengan metode kromatografi lapis tipis menunjukkan nilai positif terhadap senyawa saponin. Dan hasil identifikasi dengan menggunakan spektrofotometri UV vis memiliki nilai absorbansi senyawa saponin sebesar 3,565 pada panjang gelombang maksimum 211. Dan dari hasil isolat yang diduga senyawa saponin teridentifikasi mengandung gugus OH, CH, dan CO. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.